Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu di dalam mata kuliah konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman tentang dialectical behavior therapy atau yang kita kenal sebagai DBT. Mungkin dari kita yang mempelajari tentang konseling, mungkin sudah ada beberapa teman-teman yang paham atau mengetahui tentang konsep dialectical behavior therapy. Tetapi masih ada juga beberapa teman-teman yang mungkin belum memahami ataupun belum mengenal tentang dialectical behavior therapy. Nah, dalam mata kuliah ini atau dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan tentang bagaimana konsep dialectical behavior therapy ini bisa diimplementasikan dalam konseling, terutama dalam keselamatan dan kesehatan kerja nantinya. Pada tahun kurang lebih 1980-an, dokter yang bernama Marcia Linehan yang berada di University of Washington itu mencoba untuk membuat pendekatan melalui dialectical behavior therapy. Jadi DBT ini konsep pertamanya berawal dari Dr. Marcia Linehan yang berada di University of Washington. Jadi Dr. Linehan ini adalah seorang ahli psikolog. Jadi dialectical behavior therapy ini merupakan salah satu pendekatan terapi yang lahir dari modifikasi terapi perilaku kognitif atau yang biasa kita kenal sebagai CBT. Nah, jadi awalnya Dr. Linehan ini merancang DBT untuk membantu individu yang mengalami gangguan kepribadian ambang atau yang biasa kita kenal sebagai borderline personality disorder. Hal ini bisa ditandai dari ketidakstabilan emosi, kemudian adanya hubungan interpersonal yang kacau, kemudian adanya perilaku yang berpotensi untuk menyakiti diri sendiri ataupun bisa ada ide untuk tindakan melakukan bunuh diri. Jadi melalui pendekatan dialektikal ini, Dr. Linehan memperkenalkan konsep dialektika. Dialektika di sini adalah upaya untuk menemukan antara keseimbangan yang mungkin tampak bertentangan. Kita biasa sebut dia adalah penerimaan terhadap diri sendiri dan keinginan untuk berubah. Apa yang dimaksud dengan DBT atau dialectical behavior therapy? Jadi teman-teman, dialectical behavior therapy atau DBT merupakan bentuk terapi psikologis yang menggabungkan prinsip-prinsip perilaku kognitif dengan pendekatan dialektis dan penerimaan diri. Tujuannya adalah untuk membantu individu dalam mengelola emosi yang lebih intens, memperbaiki pola pikir, dan memperbaiki perilaku yang negatif, serta meningkatkan keterampilan membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat. Kemudian di dalam dialectical behavior therapy memiliki 4 hierarki atau 4 tahapan. Jadi teman-teman, 4 hierarki itu yang pertama yaitu mengurangi perilaku yang mengancam nyawa. Contohnya adalah upaya untuk melakukan bunuh diri, kemudian perilaku menyakiti diri sendiri, kemudian ancaman nyata terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi perilaku yang akan mengganggu konseling. Contohnya tidak hadir dalam sesi terapi atau sesi konseling, kemudian menolak tugas yang diberikan atau tidak hadir dalam latihan keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi pasif ataupun agresif ataupun manipulatif selama konseling. Kemudian respon emosional yang berlebihan terhadap masukan dari seorang konselor. Kemudian hierarki yang ketiga yaitu
mengurangi perilaku yang menurunkan kualitas hidup. Contohnya adalah kecanduan zat, biasa ini kecanduan alkohol ataupun terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, atau sudah terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kemudian bisa juga adanya hubungan interpersonal yang bersifat toksik, kemudian adanya perilaku impulsif dalam keuangan ataupun pekerjaan, kemudian adanya masalah hukum ataupun konflik di dalam rumah tangga. Kemudian untuk hierarki yang terakhir atau yang keempat, yaitu meningkatkan keterampilan dalam berperilaku. Jadi pada tahap terakhir ini membantu klien untuk membangun dan memperkuat keterampilan fungsional yang mendukung kehidupan yang lebih stabil, lebih bermakna, dan lebih seimbang. Jadi DBT menyediakan 4 modul keterampilan utama yang diajarkan secara bertahap. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, kemudian yang kedua adalah toleransi terhadap stres, kemudian yang ketiga adalah regulasi emosi, dan yang keempat adalah efektivitas interpersonal. Apa fungsi dari dialectical behavior therapy? Jadi teman-teman, di sini ada beberapa fungsi yang bisa kita cermati atau bisa kita pelajari bersama. Yang pertama itu adalah membantu klien untuk mencapai stabilitas emosi yang lebih baik. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mengurangi perilaku merusak diri dan adanya tindakan rencana bunuh diri. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan hidup bagi pekerja atau life skill. Kemudian yang keempat adalah membangun kesadaran penuh atau mindfulness. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kualitas hubungan interpersonal yang lebih baik. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan komitmen terhadap proses konseling. Kemudian yang ketujuh yaitu membantu klien untuk mengelola emosi dengan baik. Fungsi utama DBT tidak hanya terbatas pada penyembuhan gangguan psikologis, tetapi lebih mengarah pada bagaimana bisa memberdayakan individu untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, menjalani kehidupan yang lebih sadar, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Ada beberapa tahapan yang bisa kita terapkan dalam konseling ketika kita menggunakan konsep dialektika behavior therapy. Jadi yang pertama itu tahapannya adalah menstabilkan perilaku yang akan mengancam jiwa dan akan berpengaruh pada kualitas hidup pekerja. Jadi tujuan ini adalah untuk membantu klien ataupun pekerja menjadi cukup stabil untuk bisa berpartisipasi penuh dalam sesi terapi ataupun sesi konseling. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menangani emosi dan menangani trauma yang terjadi di masa lalu. Jadi tujuan dari tahapan yang kedua ini adalah untuk mengolah trauma ataupun pengalaman yang menyakitkan yang belum terselesaikan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Jadi tujuan dari meningkatkan kualitas hidup ini adalah untuk mengembangkan keterampilan hidup yang sehat dan produktif pada pekerja. Kemudian tahapan yang keempat yaitu menemukan makna dan kebahagiaan. Jadi fokus dari tahapan yang keempat ini adalah mencapai kebebasan penuh secara emosional dan spiritual. Fokus lainnya adalah untuk menciptakan makna dalam kehidupan dan relasi atau hubungan. Jadi ini akan sangat berguna ketika teman-teman menghadapi atau mengalami situasi di mana pekerja kita sedang mengalami tekanan yang mungkin sangat berat. Jadi terapi ini teman-teman bisa gunakan. Jadi teman-teman, inilah beberapa materi yang bisa saya berikan terkait dengan dialectical behavior therapy, di mana
pendekatan ini bisa digunakan dalam melakukan konseling dan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pekerja. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya dalam materi ini masih banyak hal-hal yang perlu teman-teman kembangkan. Silakan teman-teman untuk mencari referensi lain, mencari sumber-sumber ilmu lain terkait dengan dialektikal behavior terapi. Jadi di sini saya hanya sekedar untuk membantu memberikan informasi tentang konsep dialektikal behavior terapi. Selanjutnya adalah teman-teman bisa mengembangkan materi ini secara mandiri.